Ya. Gitu. Terus ini bismillah, oke. Tangannya oke. Ya. Terus lah. Wow, tapi mutar. Hah? Ini kok sama di jalan, Ustaz? Yes. Gambarnya berloror ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah selalu dipuji apapun keadaannya. Kita dapat kesenangan, modal ketaatan, kita syukur, tambah taat, maka kita juga alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Kita dapat musibah, kematian diantaranya, kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, Allah dipuji di semua keadaan. Kita ridho, itu takdir, ada hikmahnya. Yang bersangkutan semoga istirahat, yang lain-lain semoga bisa semakin berbenah diri. Maka kita sadar, kita ngambil peringatan, itu pun juga kebaikan. Makanya Allah dipuji di semua keadaan. Ketika Nabi SAW ngurus jenazah, perlengkapannya belum selesai, beliau memanfaatkan waktu. Apa yang saya sampaikan sebatas memanfaatkan waktu, bukan khutbah kuburan. Atau khutbah aridhah, khutbah sebagaimana kebutuhan boleh, tapi bukan asli khutbah kuburan. Tapi khutbah sebagaimana kebutuhan termasuk memanfaatkan waktu. Dikala itu apa yang dipesankan Nabi SAW, dijelaskan proses kondisi manusia, akhir jatah hidup dunianya untuk masuk gerbang akhiratnya. Maka itu ada dua keadaan. Untuk mukmin yang percaya kedudukan Allah, Allah sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Nama-namanya menunjukkan keagungannya, karyanya alam raya. Allah besar. Kalau karya ciptanya saja besar, bagaimana Allah lebih besar lagi? Sementara kita kecil, makanya kita menghamba itu hanya semata kepada Allah Ta'ala. Itu namanya orang itu beriman. Diyakini di hati, nggak ada keraguan tentang Allah, tentang kitabnya, tentang Rasulnya, tentang hari akhir. Kemudian dia mewujudkan dengan ikrar lisan, dua kalimat syahadat. Syahadat la ilallah, Allah satu-satunya diibadahi. Syahadat Muhammad Rasulullah, beribadah dengan cara Rasul. Kemudian dia taat. Makanya mencari ilmu syar'i, bagaimana cara berakidah, cara sholat, cara zakat, cara haji, cara ngurus jenazah. Jangan sampai ada yang bid'ah, cara Hindu dipakai, tidak boleh. Iman bisa naik, ia naikkan dengan ilmu, dengan ketaatan. Ilmu itu, ilmu saya itu adalah Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih bagaimana pemahaman para sahabat. Iman pun juga bisa turun, maka waspada dari dosa, apalagi syirik. Yaitu, selain menjadikan Allah yang diibadah, ada Tuhan lain. Yang paling banyak, Tuhan lain itu adalah orang-orang yang diminta untuk membuat syariat. Makanya, antara musyrik dan ahli tauhid. Kalau ahli tauhid, monggo langsung mau disipun siapakan. Ahli tauhid ialah nyembah Allah pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Tapi kalau syirik, nyembah Allah carane ngarang. Tradisi nenek moyang, perasaan, bisikan setan. Itu tanda-tanda kesyirikan. Makanya kalau kita bertauhid, inilah yang menjadi kunci kebahagiaan. Nanti akan memperkokoh keimanan, sementara syirik itu bisa memporak-porandakan. Maka kepada mukmin, ketika mati, proses nyawa dicabut, itu didatangi malaikat sejauh mata memandang dengan wajah cerah, membawa kafan surga, minyak wangi surga, memberikan hiburan. Kamu nggak usah takut, kamu nggak usah susah.
Gembira saja dengan surga yang kamu dijanji. Makanya rohnya dimudahkan untuk dikeluarkan, dipegang malaikat, dibawa naik, harum baunya, menembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu ditulis di Iliyin. Sementara bila orangnya itu tidak muslim, tidak ahli tauhid, monggo sekalian diiring nih pindah. Miring sekindah. Dimiring nih pindah. Burine diganjel mangke. Kalau rohnya bukan ahli tauhid, dia nggak belajar, dia nggak paham, seolah hidup itu seperti binatang, maka ditanya dia tidak bisa menjawab. Ketika proses nyawa dicabut, maka dia mendapatkan bencana besar. Rohnya menyebar, akhirnya dipukuli, paksa untuk keluar, sehingga merana nasibnya. Kemudian ketika sudah selesai dibawa naik, baunya busuk. Baunya busuk. Minta dinaikkan ke langit, tutup, nggak bisa. Yang mereka dibuang, dihempas. Hanya entah jatuh di mana sambar burung, mengerikan keadaannya. Lalu ditempatkan di Sijin, tempat yang paling bawah, sempit dan panas. Itu keadaan orang kafir. Maka untuk itu kita harus menyiapkan diri kita termasuk yang mana. Kemudian ketika jenazah sudah dikuburkan, maka pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istaghfiru li akhikum wa sallallahu sabat fanul an yus'al. Saudaramu yang meninggal itu mohonkan ampun kepada Allah, semoga ditetapkan di dalam iman karena dia akan ditanya. Maka untuk itu orang berada di dalam kubur itu tidak mati tapi pindah alam. Mungkin dia dapat nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur. Maka nanti akan ditanya, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, au kama qala Nabi SAW. Siapa Rabb yang kamu sembah? Agama apa yang kamu peluk? Cara siapa yang kamu pakai ketika menghamba kepada Allah Ta'ala? Maka ketika mukmin dia belajar, dia tahu, dia beramal, dia yakin, dia ikhlas. Maka dia bisa menjawab, dikatakan 6 solehkan, silahkan tidur yang pulas. Tapi sebaliknya, ketika dia nggak punya ilmu, sehingga hidup sebagaimana binatang, ditanya, ma'adri, sehingga dikatakan, kamu nggak belajar ya, kamu nggak membaca ya, sehingga ketika nggak bisa menjawab, maka dia mendapatkan siksa kubur yang sangat bahaya. Ditarik ke atas dulu, dilenceng mawar. Maka untuk itu kita bisa menyiapkan diri. Susruk malah. Kemudian apa yang kita lihat, jenazah sedang diturunkan, nanti meletakkannya berucap Bismillah wa billah wa ala milati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luwung jenazah diangkatin, dipastikan longgar. Ayol ikhwah akramah subhanahu wa ta'ala, ketika dia bisa menjawab, dia disilakan tidur yang pulas. Juga ketemu makhluk yang sangat cakep, ditanya, siapa kamu? Dia menjawab, saya amal solehmu. Makanya dia tidak kesepian. Di sana ditemani amal solehnya, diwujudkan makhluk yang sangat cakep sekali. Dia juga dibukakan pintu neraka. Bila kamu di sana, tapi kamu yakin, dipindah ke pintu satunya. Dibuka pintunya, dia mendapatkan hembusannya, dia mengatakan, ya Allah segerakan kiamat, supaya saya segera ketemu dengan harta keluargaku. Tapi sebaliknya, kepada yang tidak baik, mereka nggak bisa menjawab, mendapatkan siksa kubur. Sehingga dikatakan kepada mereka, diwujudkan makhluk yang sangat jelek, kerjanya memukul. Nah itulah malaikat yang punya tugas untuk menyiksanya. Makanya kita wajib berlindung kepada dari siksa kubur. Makanya kita ngurus jenazah dengan benar, tujuannya
sholat kita diterima sehingga diampunkan, ditetapkan ketika ditanya bisa menjawab, sehingga dapat keselamatan. Semoga kita ngurus jenazah yang ada, kita bisa mendapatkan pelajarannya, bisa lebih baik, dan kita akan bisa menyusul sewaktu-waktu. Semoga saja kelak kita ketika menyusul kepada Allah dalam keadaan istiqomah, dosa-dosa kita diampunkan, bisa menjawab pertanyaan kubur, sehingga akan berada di dalam kenikmatan. Semoga kelak kita berkumpul di surga Allah Ta'ala. Kemudian plastik bener loh. nanti selepas pengurukan selesai, dipasang patok cukup satu saja, tidak usah dua. Kemudian kita nanti menabur ke arah kepala 3 kali. Setelah itu selesai, tentunya kita punya harapan jenazah dosanya diampunkan. Kita yang ngurus jenazahnya mendapatkan kemanfaatan besar, yaitu pahala 2 kirot. Siapa yang nyolati selesai lalu pulang 1 kirot, tapi siapa yang sampai menuntaskan selesai, penguburan selesai, mendapatkan 2 kirot. Semoga jerih payah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini proses pengurukan, dan masing-masing bisa ngambil saham ikut menguruknya. Semoga nanti dianggap sebagai usaha kita untuk membikinkan rumah dia berada di alam kubur. Semoga Allah mengampuni sang jenazah, merahmati kita semuanya, dan menjaga keislaman, keimanan kita semuanya, kita istiqomah, sehingga akan memberkahi kepada kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin.